Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kesombongan dan kecongkakan Fir'aun, ada seseorang yang senantiasa menjadi aktor intelektual. Fir'aun tidak serta-merta tiba-tiba menjadi hebat begitu saja tanpa ada yang mendukungnya, menjadikan dirinya Tuhan dalam segala hal. Kekejaman Fir'aun terhadap rakyatnya sudah di luar batas. Kisah Fir'aun ini banyak sekali diabadikan dalam Al-Quran. Siapakah man behind the gun di balik kekejaman, kezoliman, dan kesombongan Fir'aun? Untuk terus mendukung channel ini lebih berkembang, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk terus saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga kedepannya syiar Islam semakin berkembang. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang masih kenal dengan Haman? Siapakah Haman? Dan apa pengaruh Haman di kepemimpinan Fir'aun? Tidak ada yang tahu persis siapakah nama asli Haman dan silsilahnya. Yang banyak diceritakan hanyalah tentang kedudukan Haman di pemerintahan Fir'aun. Kisah Haman sendiri sejatinya telah diceritakan dalam Al-Quran. Setidaknya, kata Haman terulang sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Masing-masing terdapat pada surat Al-Qasas, ayat 6, 8, dan 38. Surat Al-Ankabut, ayat 39. Dan surat Al-Mu'min, ayat 24 dan 36. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Dari penjelasan ayat di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Haman adalah seorang wazir atau menteri di zaman Fir'aun. Haman adalah aktor utama atas kezoliman Fir'aun, atas kesombongan Fir'aun yang enggan mengikuti seruan Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya, di bawah pengaruh istrinya yang soleha, yakni Asyah binti Muzahim, Fir'aun mulai luluh dengan seruan Nabi Musa alaihi salam. Namun atas propaganda Haman, Fir'aun menjadi beringas. Negeri Mesir menjadi bobrok dengan kebijakan otoriter Fir'aun. Haman adalah aktor penting di balik Fir'aun. Ya, dialah the Lord of Haman. Dikutip dari Foa Islam yang ditulis oleh Ustadz Dr. Miftah El-Banjari MA, pada tahun 1882, seorang arkeolog Prancis yang bernama Maurice dalam penelitiannya dibuat tercengang sekaligus takjub dengan kebenaran informasi Al-Quran. Ternyata nama Haman ditemukan dan disebutkan dalam tulisan heliograf kuno sebagai seorang kepala urusan istana yang menangani semua urusan Fir'aun. Informasi itu tidak pernah dia dapatkan pada kitab Taurat, Zabur, ataupun Injil. Informasi di dalam Al-Quran sedemikian akuratnya hingga disebutkan begitu jelasnya nama dan peran Haman di dalam Al-Quran. Jelas arkeolog Prancis ini akhirnya mengakui bahwa hal itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikisahkan, Haman merupakan wazir atau perdana menteri Fir'aun. Haman juga bertugas sebagai penasehat, kepala istana, pengatur dan pengendali infrastruktur, panglima perang, pengendali stabilitas keamanan, pengontrol ucapan para pengkritik kerajaan, serta pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan. Bahkan Haman merupakan pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan dewa Ra, dewa matahari yang patut disembah sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil.
Haman selalu memuji tindak tanduk perilaku Fir'aun, baik dan buruknya. Manakala adu tanding antara Nabi Musa dan Fir'aun yang pada akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan di pihak Musa, alih-alih mengakui kekalahannya, Fir'aun justru meminta Haman tampil ke depan publik untuk mempengaruhi rakyatnya agar masih tetap dipercayai. Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat menara yang tinggi dengan niat untuk bisa melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Pembuatan menara tersebut membutuhkan lebih dari 50.000 pekerja. Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun naik ke atas, menembakkan panah dari puncak untuk mengalahkan Tuhan Musa. Haman memang dikenal sebagai pandai bersilat lidah dan pintar berkilah dengan argumentasi jeniusnya. Haman meminta kepada Fir'aun untuk menyelupkan anak-anak panah itu ke dalam bejana yang telah diisi oleh darah sebagai bukti bahwa Tuhan Musa telah mati. Dan dengan bangganya Fir'aun sambil berteriak di hadapan rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Demi mendengar sanjungan sedemikian tinggi dari Haman, kian melambunglah kecongkakan Fir'aun dengan segala kepercayaan dirinya. Sujud sembahlah mereka yang terlanjur mengagumi Fir'aun dengan segala keyakinannya. Itulah sekilas kisah Haman yang telah dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya. Begitulah peran sentral Haman yang monumental dengan segala kejahatan dan sifat penjilatnya. Dia tampil sebagai tokoh antagonis kedua setelah Fir'aun. Wallahu a'lamu bishawab. Sekiranya ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.